Myanmar sama Brasilia yang dua yang sering disebut-sebut itu gagal. Ya. Apa nih upaya yang bisa dilakukan dari sekarang untuk menghindari kasus serupa terjadi lagi? Tapi kalau kita lihat lokasi yang jadi pilihan ini kecil kemungkinan untuk menjadi kota yang sepi. Ya. Dia sendiri sudah diapit oleh dua kota yang udah eksis, Samarinda, Balikpapan. Lalu lokasinya strategis. Itu belum apa-apa, orang sudah banyak yang tertarik investasi di Kabupaten Pasir. Ini Pasir ya, Pasir ini bukan Penajam Pasir Utara, tapi ada satu lagi ya sebelahnya itu udah dekat ke Kalimantan Selatan itu. Belum lagi di Penajam ya. Nah, karena memang aksesnya akan mudah sekali. Mereka yang tadinya mungkin ke Balikpapan 6 jam 7 jam ya, dengan adanya IKN ya ke Balikpapan atau ke IKN itu bisa 1,5 jam mereka sudah sampai. Jadi ya kecil kemungkinan ini akan jadi kota yang sepi gitu ya. Apalagi bandara sudah ada di Balikpapan sama di Samarinda, bandara bagus juga yang baru itu di Samarinda itu. Jadi kalau dikatakan dibayang-bayangkan ini akan seperti Naypyidaw atau Brasilia akan beda sih. Tapi kalau kita bicara soal keberlanjutan pembangunan, ini kan ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, 2024 pasti kita akan ganti presiden, ya kan? Kalau kemungkinan terburuknya nih, presiden yang akan terpilih secara pribadi ini tidak, paling buruk lah tidak setuju dengan program pemindahan ibu kota ini. Sebenarnya poinnya adalah yang ingin saya dapatkan bagaimana kami sebagai masyarakat Indonesia diyakinkan bahwa pembangunan atau pemindahan ibu kota ini akan terus berlanjut. Jadi anggaran yang sudah dikeluarkan nggak sia-sia gitu Pak. Gimana Pak? Menurut saya kalau sejumlah tujuan baik, perkiraan manfaat positif ya yang logis itu disosialisasikan terus ke masyarakat dan akhirnya masyarakat paham bahwa memang ini adalah pilihan terbaik, siapapun yang mencoba membelokkan atau melambatkan itu nanti akan dapat penolakan dari masyarakat gitu ya. Jadi kekhawatiran politik itu harus akan terjawab oleh kesadaran masyarakat sendiri begitu ya. Karena apa alasan ya untuk kalau tujuannya untuk menolak atau menghentikan itu nggak ada yang masalah. Ada isu-isu yang coba dibesar-besarkan itu ternyata nggak benar ya, itu kan rumor. Wah ini agendanya dari negara ini China katanya ya, dibikin-bikinlah karang dihubung-hubungkan gitu. Lah gimana proses ini, prosesnya jelas kok. Sebagai kepentingan oligarki. Iya, kepentingan oligarki. Nah saya bilang di mana-mana mau ngebangun kalau itu yang dimaksud ya di mana-mana ketemu proyeknya oligarki atau oligarki memang sudah hadir di depan gerbang, itu di mana-mana begitu. Disitulah pentingnya perencanaan saya katakan ya. Jadi karena ini akan ini akan menguntung oligarki, nggak usah dibangun gitu. Kalau gitu di mana-mana kita nggak usah ngebangun gitu. Padahal ini kan kebutuhan. Nah soal itulah yang namanya tantangan. Bagaimana supaya pemerintah ya bisa mengontrol kepentingan-kepentingan sempit dari siapapun. Apakah yang apakah itu kelompok yang disebut oligarki atau yang mengatasnamakan kelompok ini, kelompok itu ya yang merasa berhak dapat privilege ya, itu yang harus dikontrol ya oleh pemerintah atas nama kepentingan negara, atas nama kepentingan publik. Itu yang penting gitu. Jadi ya saya kalau bicara gimana setelah 2024, kalau saya sih tetap optimis ini akan jalan. Karena ini bukan proyek khayalan ya, bukan proyek mercusuar ya yang ingin dipaksakan. Rencananya kan kelihatan realistis ya. Ya selesaikan secara bertahap ya, 5 tahun sampai nanti di 2045. Nah sebetulnya kalau ekonomi kita bagus ya, rata-rata misal kita pertumbuhan 5,5%, ini 15 tahun selesai. Kalau menurut hitungan ya, tapi kita kan harus antisipasi. Bisa jadi terjadi lagi krisis seperti tahun 2008 ya, krisis global dampaknya ke kita, atau seperti sekarang ada pandemi gitu ya, kita nggak mengharapkan itu semua, tetapi tentu skenario terbaik 15 ya skenario harus dibikin. Tapi kalau bicara ekonomi normal itu ya pertumbuhan ekonomi antara 5,4% sama 5,5%.
15 tahun bisa selesai ya dengan perkiraan penerimaan pajak, penerimaan negara sekian, itu bisa. Dan anggaran yang disebut sekitar 500 triliun, ya itu kan kalau dia ambil yang harus dibiayai oleh pemerintah ya mungkin sekitar 100 sampai 150 triliun. Iya. Nah, taruhlah 150 triliun. Kita bagi 10 tahun kan cuma 15 triliun per tahunnya, ya. 15 triliun dari 2.000 triliun relatif kecil. Ya, jadi saya nggak melihat ada kendala sebetulnya untuk merealisasikan kawasan inti dari kawasan pemerintahan itu ya.